إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا كامل الشيخ الدكتور محمد زحيمي أن الله يتغشاه برحمة يولي درجاته في الجنة وينفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نصلي ونسلم على من أنزل إليه القرآن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته الكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal ini kami ingin bacakan ada WA yang masuk ke kami yang bertanya langsung sehingga khawatir lupa. Kami sampaikan dulu atau jawab dulu di awal ini. Jadi ada yang bertanya yaitu mengenai mekanisme ya salat berjamaah, berarti ini bagaimana cara mengganti imam yang batal sementara di posisi sujud atau tahiyat. Lagi duduk atau lagi sujud, imamnya batal. Bagaimana? Kalau tidak salah dulu pernah tersampaikan bahwa kalau sujud lah, kalau lagi sujud memang kan kita tidak melihat, makmum ini tidak melihat imamnya itu batal. Karena kan kita lagi nunduk, lagi sujud. Maka yang harus dilakukan pertama adalah imamnya yang sudah tidak lagi berposisi sebagai imam karena batal, untuk memberitahu. Jadi habis, kita kan lagi sujud semua, imam sujud, pas batal imamnya lagi sujud itu. Maka sudah selesai, pas batal imamnya, langsung imam memberitahu bahwa saya batal. Artinya bicara imamnya nih. Nah pada saat itu, ini yang pentingnya adalah sebagai makmum di belakang. Yang harus dilakukan langsung siapa yang mau jadi imam gantikan ya, otomatis yang sejajar, anggaplah yang sejajar dengan imam itu yang lurusannya, lalu dia berniat dalam hati. Niatnya adalah menjadi imam. Posisinya biar saja, tidak berubah dulu. Tidak ada yang berganti, tidak ada yang bergeser.
masih di situ karena kan lagi sujud. Lalu dia bangun. Pas sudah bangun tuh langsung sudah dinyaringkan bacaan takbirnya. Allahu Akbar. Ini yang di belakang lah. Yang di belakang. Imamnya kan sudah batal. Begitu juga kalau dia lagi sujud, lagi duduk. Anggaplah duduk tasyahud awal aja. Lagi asik-asik tasyahud awal, tiba-tiba imam ini batal. Nah, nih yang di belakang tidak mesti harus maju. Karena kalau maju tidak bagaimana juga caranya. Kan lagi duduk. Ngesot nggak bisa. Kan lagi duduk tasyahud awal misalnya. Dia nggak bisa bergeser, biar aja di situ. Lalu dia baca, lalu berniat, intinya niat dulu jadi imam si yang di belakang. Begitu sudah, nanti misalkan berdiri, tadi kan tasyahud awal, pas berdiri Allahu Akbar, baru dia agak maju. Jadi pada saat langsung menjadi imam itu, menggantikan imam maksudnya, tidak mesti harus langsung posisi itu di depan. Sama kayak lagi ruku. Lagi ruku nih, imamnya batal. Nggak usah berjalan kayak orang, kayak kepiting itu maju. Enggak, biar aja dulu. Sami Allahu liman hamidah. Tapi memang pada saat itu sudah niat jadi imam. Lalu bergeser dikit aja, maju. Tidak mesti juga harus sampai ke posisi imam di depan. Artinya yang menggantikan imam setelah imam yang awal itu tidak mengapa lagi tidak benar-benar berada di depan sini. Cukup dia lebih maju, intinya lebih maju daripada yang lain. Jadi cukup begitu. Itu yang pertama yang masuk ke kami pertanyaannya. Lalu ada yang kedua, bagaimana hukumnya kalau imam meneruskan saja? Oh, karena imamnya tidak batal tapi mau buang hajat. Sakit perut kelihatannya si imam. Tidak batal berarti. Ya tentu tidak apa-apa. Selama imamnya masih bisa menahan saja, sakit perut, anggaplah mau buang angin misalnya si imamnya. Dia tahan, sebagaimana dulu kita sampaikan, termasuk nanti masalah duduknya sedikit beda posisi kaki, dan ini sama untuk kita semua lah. Mau imam mau makmum, kalau lagi pas mau buang angin, duduk itu tidak lagi sama kayak duduk biasa. Lagi kita duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, tasyahud akhir lebih juga. Jadi posisinya itu duduk dengan cara menduduki tumit kiri. Mohon maaf, tumit kirinya itu bukan sekadar diduduki, tapi bagian ujung tumit itu dimasukkan di lubang dubur pas duduk. Jadi pasti beda posisi kakinya, nggak sama kayak orang yang tidak ingin buang angin. Ini siapapun ini sebetulnya sama aja, mau imam mau makmum. Dan terkadang pas duduk itu tidak langsung persis, mohon maaf, kena lubangnya itu. Nggak apa-apa, tinggal digeser aja, dicari-cari lubangnya supaya pas kena itu. Nah, dia kan untuk mengganjal, menutup, ada kemungkinan angin keluar, dan hukumnya wajib nanti, karena jika tidak dia akan batal. Bisa dipahami lah. Kalau dipraktekkan kelihatan kayak? Iya, nggak kelihatan. Saya di sini dulu ya, ibu-ibu. Ini posisinya, biasa kan kita duduk antara dua sujud tuh biasa begini. Kan bisa begini atau ini namanya duduk iftirash atau duduk tawaruk yang terakhiran. Begini. Nah, ini bagi orang yang normal. Tapi bagi mereka yang tadi mau buang angin misalnya, maka posisi duduknya nih yang tumit yang ini
itu diduduki. Nah, ini kalau enggak pas kena lubangnya, cari-cari aja lubangnya mana. Yang pas, dan dia begini posisinya, beda sudah. Mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, duduknya begini aja terus. Supaya apa ya, tadi lubangnya itu benar-benar terganjal. Tidak ada kemungkinan angin akan keluar akhirnya, terganjal itu. Jadi dalam kondisi di mana datang sakit perutnya tiba-tiba, ya sudah tidak mengapa. Jadi yang pertama tadi kalau imamnya batal lagi sujud lah, maka tadi imam diminta untuk memberitahu. Jangan keluar begitu saja atau tinggalkan begitu saja. Makmum lagi sujud, batal imamnya. Bingung makmum, tidak ada bangun-bangun. Begitu melihati imamnya tidak ada lagi sudah. Makanya imamnya pasti harus memberitahu karena makmum ini tidak tahu mereka lagi sujud. Kan tidak melihat. Tidak melihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau makmum yang batal sedangkan dia di shaf depan, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Ya pertama sama saja, setiap yang sudah batal wajib untuk tidak meneruskan sholatnya. Wajib ini kebalikannya haram. Berarti apa? Bila dia tetap meneruskan. Bisa jadilah, mohon maaf, ada orang yang merasa gengsi, malu, ya. Posisi di depan sini, batal, tidak enak dilihat orang kiri kanan belakang, pura-pura aja tidak batal. Karena yang tahu hanya dirinya sama Allah. Pikirannya, kalau Allah tahu, Allah ini tidak ribut, biar aja. Jadi kalau orang lain kan tahu ribut, kalau Allah dibiar, lalu dia tetap, maka hukumnya haram. Maksudnya haram itu bila dia meneruskan sholat itu. Makanya begitu kita batal, wajib untuk sudah tidak lagi melanjutkan sholat tersebut. Dalam posisi apapun sebetulnya. Ya cuman di sini yang dipertaruhkan ya tadi masa malu itu, antara gengsi, antara rasa malu dengan rasa iman. Sementara kita coba, kita sholat untuk siapa? Untuk Allah kan? Berarti yang paling penting itu Allahnya, bukan manusianya. Sehingga fokusnya jangan sampai hilang. Bahwa kita tuh menjalani ibadah ini untuk Allah. Itu perlu sekali, dan ini juga bagian daripada bagaimana bersikap atau memposisikan diri atau hati ini, bahwa terkadang jujur saja kita ini banyak kehilangan fokus daripada tujuan utama. Tujuan utama kita kan untuk Allah, sehingga yang lainnya itu tidak menjadi penting. Pandangan manusia dapat kupon umroh, sarapan pagi, teh tarik, tidak bukan fokus utamanya kan, gitu. Jadi fokus utama kita bahwa bagaimana caranya ibadah ini tidak hilang hilang fokus selain untuk Allah tadi. Jadi berarti begini, makmum batal sementara dia shaf depan. Yang paling pertama tadi adalah sudah tidak lagi melanjutkan sholatnya, cukup sudah, artinya berhenti. Pada saat itu juga dia berhenti. Lalu mungkin yang ditanyakan adalah apa yang harus dia lakukan setelah dia sudah membatalkan diri. Sama kayak ibu-ibu nih, nah, di posisi itu misalkan yang bagian depan batal, apa yang harus dilakukan? Sementara otomatis kan mau wudhu, orang di belakang banyak yang akan dilewati, yang akan dilintasi. Yang pertama, jika tadi setelah dia membatalkan diri lah, setelah dia tidak lagi melanjutkan sholat, berikutnya adalah
Jika memang ada jalan atau mungkin sekali untuk keluar, tidak apa-apa, keluar saja. Lalu melintasi orang-orang yang sedang sholat, tidak masalah. Tidak masalah. Di fikih tuntunannya pertama kali dianjurkan untuk melintasi lewat ujung. Jika dianggap lewat ujung ini lebih sulit atau lebih banyak membuat orang terganggu, maka yang sejajar dengan dirinya, bahasanya. Yang sejajar dengan diri itu maksudnya dia di sini berarti dia melintas persis yang lewat jalur belakangnya. Selurusannya itu nah. Dia akan melintasi lewat jalur itu. Jika dia tidak mungkin agak ke ujung, karena kalau ke ujung justru banyak orang yang dilaluinya atau dilewatinya misalnya. Kesimpulan dalam fikih itu, dia bisa saja keluar, tidak mengapa, ada beberapa orang yang dilintasinya, dan yang paling utama, yang paling sedikit memberikan gangguan. Maksudnya yang paling sedikit kira-kira bisa dilintasinya atau orang-orang yang bisa dilewatinya. Sama yang terakhir, dia sunnah untuk sambil menutup mulut dan hidung pada saat dia keluar itu. Jadi batal di sini keluar satu tangan aja gini. Iya, satu tangan dia keluar begitu. Itu tujuannya untuk supaya orang yang dilintasinya ini menganggap orang ini mimisan. Makanya dia keluar. Padahal buang angin. Iya, tapi saya luar biasa dalam fikih kenapa Rasul itu menyunahkan itu. Oh ternyata lagi-lagi ingin menjaga aib. Kan buang angin itu sebetulnya kurang disukai oleh orang banyak yang ketika ada orang lain yang buang angin. Lalu begitu dia keluar sambil nutup mulut dan hidungnya, jalan ke belakang. Oh, supaya nih yang dilintasinya ini, oh beliau mimisan kayaknya. Dia sambil berjalan keluar. Meskipun sekarang kita sudah sampaikan ya kan, tahu akhirnya kita. Ah itu bukan mimisan itu. Pasti buang angin itu, gayanya aja mulutnya ditutup. Tapi sunahnya memang begitu. Berarti anjurannya tetap saja meskipun sudah ketahuan orang, sunahnya tetap berlaku. Jadi sekali lagi yang paling penting itu sebetulnya bukan masalah dia sempat bisa keluar atau tidak, tapi yang paling penting siapapun lah kita mudah-mudahan bisa. Bila batal mau dimanapun posisi kita stop, jangan dilanjutkan. Karena hukumnya haram. Jangankan lagi sholatnya masih jauh lah rakaatnya, mau rakaat 1, 2, 3. Salam pertama saja, salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah salam pertama. Kelepasan atau buang angin habis salam pertama ini. Haram hukumnya untuk melanjutkan salam kedua. Sehingga tidak perlu lagi ada salam kedua. Tapi sholatnya sudah sah. Assalamualaikum warahmatullah. Kelepasan buang angin. Tidak kuat lagi. Ya tidak apa-apa. Tapi jangan lagi salam yang ke berikutnya atau salam kedua tuh sudah selesai. Berpikir ini aja cepat-cepat cari jalan untuk pulang. Karena orang kiri kanan akan ngamuk setelah ini. Akan marah. Jadi langsung berpikir supaya bisa lari aja sudah. Tapi salatnya sudah sah. Kalau yang salam pertama lah. Sudah selesai salam pertama. Adapun sebelum itu ya salatnya batal. Pasti batal. Nah. Kalau dia lagi tadi batal, anggaplah rakaat 1 atau rakaat 2. Jika memang dia memungkinkan untuk keluar dan ambil air wudhu, kemudian bergabung kembali, silakan. Tapi jika tidak, artinya jalannya tidak mungkin, sulit kayaknya melewati orang-orang ini, maka dia cukup duduk saja di situ. Pahalanya lebih besar dia menahan diri ketimbang dia ambil air wudhu
dan kemudian ikut berjamaah, sementara ada orang-orang yang terganggu dengan keluarnya dia. Jadi biar aja duduk dulu, biar aja akhirnya kan nanti habis ini orang selesai, dia baru keluar, baru dia wudhu, ada teman berjamaah atau tidak nanti sifatnya teknis saja lagi. Maksudnya kalau dia tidak ada lagi yang temannya berjamaah lalu dia sholat sendiri, ya tidak masalah. Niatan berjamaahnya sudah tercatat di awal meskipun dia sempat batal tadi. Bisa dipahami? Lalu yang berikutnya, ini tambahan, ini tidak masuk di pertanyaan. Dari beberapa yang saya amati, ya termasuk saya pribadi lah, mungkin bisa saja ini kekurangan saya pribadi saja. Orang kita itu kayaknya paling jarang membaca doa waktu ruku. Sementara waktu ruku itu salah satu tempat yang juga mustahab bahasa. Wa yustahabbud du'a'u fir ruku'. Sunnah dalam ruku itu ada doa yang dibaca. Dengan kata lain, paling bagus tuh kalau ruku jangan bacaan ruku saja, tapi ditambah dengan doa. Mungkin kalau kita yang paling umum kan populer itu sujud atau sujud terakhir atau tasyahud akhir. Sebetulnya ruku sama. Kalau lagi ruku usahakan ada doa dibaca. Doanya ya sama dengan sujud, maksudnya bebas aja. Minimal kalau mau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih misalnya baca sampai 3 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ampuni saya ya Allah dan kedua orang tua saya. Minimal itu. Baca aja itu atau doa yang lain silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya dibaca waktu ruku. Makanya ruku, apa bedanya ruku dengan i'tidal? Bedanya ruku ini rukun yang panjang. Maksudnya rukun yang panjang dia boleh lama-lama. Berapa lama ya tergantung kuatnya kita berapa bisa ruku tuh. Kalau i'tidal tidak bisa. Kenapa? I'tidal ini rukun pendek. I'tidal itu bila sami Allahu liman hamidah terlalu lama berdirinya, sholatnya bisa rusak sampai batal sholatnya. Itu bedanya. Kalau ruku selama lama sekali tidak masalah sekuat yang kita bisa. Tapi ya tentu ini sholat yang dilakukan sendiri, yang tidak terikat dengan orang lain. Maksud saya itu begini, suatu saat misalnya ibu sholat duha atau sholat tahajud, coba sekali-kali rukunya tuh lama, sujudnya tuh lama. Kan ada hadis, Nabi tuh berdiri, ruku, sujud, durasinya tuh sama. Waktu Nabi berdiri, Nabi baca surah Al-Baqarah. Ruku berarti sepanjang itu juga. Sujud sama segitu. Nah kita kan terbalik. Bila sholat berjamaah, sholat dengan orang banyak, bagus aja ngikut. Pas giliran sholat sendiri, cepatnya luar biasa. Saya pernah lihat orang paling cepat itu jeda iqamah ini, waktu jeda iqamah itu 1 menit 13 detik. 1 menit 13 detik lagi qomat. Beliau baru masuk. Lihat beliau, wah sempat itu. Sholat beliau. Belum habis 13 detik terakhir itu, selesai sudah. Jadi orang iqamah beliau sudah siap. Saya bingung apa yang beliau baca. Sementara kan ada kewajiban yang namanya tumakninah. Itu wajib. Belum lagi kesunahan yang harus didapat atau yang harus dilakukan. Karena di fikih lah, dulu sudah saya sampaikan ruku, sujud, bacaan 3 kali itu standar paling minimal yang sudah dapat pahala tuh. Pahala jumlah.
Jadi ginilah, kalau Bapak Ibu ruku nih atau sujud, bacaan nih anggaplah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baca sekali, maka ini sudah dihitung dapat pahala bacaan. Bisa dipahami? Tapi bila subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali, lalu ditambah pahalanya pahala jumlah namanya. Pahala jumlah yang paling sedikit sudah dapat pahala jumlah. Pahala bacaan dapat, pahala jumlah dapat. Paling sedikit tapinya. Karena apa? Karena Nabi itu waktu berjamaah aja, jadi imam aja yang bacanya 3. Kalau beliau sholat sendiri, hampir tidak pernah 3 ini. Minimal 5. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'lanya tuh 5, 7, 9, 11. Jadi ruku itulah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi minimal 3. Kalau bisa 5 lebih bagus. Berarti pahalanya 2 sudah tuh. Pahala bacaan dan pahala jumlah. Habis itu apa? Doa. Baca lagi doa. Doa ini berarti nambah lagi pahalanya. Yang ketiga yaitu pahala membaca doa. Selain doanya lebih cepat terkabul, yang kedua, yang pertama tadi bahwa pahalanya 3 tuh. Jadi kalau kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sami Allahu liman hamidah. Pada saat itu ya tidak, setidaknya ada 3 pahala yang diraih. Tapi boleh saja kalau begitu ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, ini sudah cukup saja dapat pahala membaca. Sudah itu aja, dia kehilangan dua pahala lainnya, pahala jumlah dan pahala bacaan doa tersebut. Allah taala a'la wa a'lam bishawab. Mungkin itu sebagai pengantarnya. Seperti biasa silahkan kepada jamaah, Bapak atau Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita tadi atau mungkin beberapa hal lainnya di luar dari tema materi, silahkan saja. Waalaikumsalam. Mengenai isyaratnya imam yang lagi mengimami terus kan batal, terus mau meninggalkan jemaah, ini isyarat apa yang dibaca, yang diomongkan apa? Satu itu, terus 2, saya pernah sholat di suatu masjid, yang saya biasanya di sini kan subhanallah 3 kali ya. Ini sampai ada 5 menitnya lebih bahkan. Pernah saya Pak? Iya. Nah itu terlalu lama sekali, sampai ada 5 menit, ada 10 menitnya. Nah itu bagaimana? Terlalu lama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Yang kedua tadi gimana? Ya. Yang kedua tadi? Saya pernah berjemaah sholat di suatu masjid. Nah terus waktu sujudnya atau rukunya itu sampai lebih dari ada 5 menitnya, 10 menitnya. Nah, itu lama ya? Iya, terlalu lama sekali. Ya udah begitu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imamnya batal, lagi sujud. Makmum kan tidak melihat imam nih. Kalau imam sudah tidak lagi memimpin sholat maksudnya. Lalu bagaimana imam memberi isyarat atau memberitahu? Karena imam yang sudah batal ini kan sudah tidak terikat dengan apapun. Artinya imam berbicara tidak ada masalah. Kan sudah tidak sholat lagi imamnya karena sudah batal. Lalu imamnya berbicara, saya batal. Itu tentu maksudnya adalah berbicara kepada yang di belakang sebagai yang akan menggantikan imam nanti. Jadi dia tidak lagi kan dalam sholat itu di antara isyarat-isyarat yang boleh, maksudnya hendak beri isyarat, tapi bahasanya hanya dengan subhanallah kalau dalam sholat. Kalau sudah di luar sholat, dia tidak perlu lagi harus dengan, tidak hanya dengan subhanallah ini, bisa saja dengan
bahasa yang sangat jelas lagi bahwa saya batal. Tidak apa-apa, karena kan imamnya sudah tidak sholat memang. Nah, makmum langsung ngerti nih, lagi sujud. Kata imamnya, saya batal. Makmum yang di belakang tuh pasti sudah paham. Oh, berarti saya nih yang akan menggantikan. Langsung dia berniat dalam hati menjadi imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, bangun dia dinyaringkan bacaan takbirnya. Bisa begitu. Tapi ketika imamnya bilang, saya batal, makmum yang lagi sujud di belakang nih, oh iya kah? Ayo sudah. Maka pada saat itu sama batal juga. Si makmum ini batal juga. Kalau begitu, satu makmum yang nyaut lah yang batal, yang nyaut. Lalu yang di samping membisiki, jangan begitu, kalau begitu batal. Ya sama, yang di samping yang bisik itu batal juga. Lalu yang di ujungnya dia bilang, untung saya ndak ikut bicara. Tiga-tiganya batal semua. Itu yang pertama. Jadi yang kedua tadi, pernah ikut sholat berjamaah, ada imamnya rukuknya, sujudnya lama, bahkan sampai sekian menit. Bagaimana ini? Sebetulnya tadi memang ruku dan sujud itu diminta lebih lama sebetulnya. Tetapi tentu saja ada pertimbangan lain ketika sholat berjamaah. Kalau kita sebagai makmum kan pertimbangannya adalah patokannya imam. Kalau imamnya sudah bangun, kita diminta bangun dari sujud, dari ruku. Kalau kita jadi imam, pertimbangannya bukan diri kita, tapi pertimbangannya orang banyak di belakang. Sehingga tidak layak. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Makmum yang ingin dapat pahala banyak, lalu dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 11 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 11 kali, sementara di belakangnya begitu banyak makmum yang pegelinu, encok, apa segala. Kan ruku yang begitu tuh, wah payah itu, kelamaan. Makanya oleh Nabi dikasih standar, kalau yang berjamaah, yang jadi imam dan makmumnya macam-macam kondisinya, diminta tuh hanya 3 bacaannya tuh. Jadi 3 itu di satu sisi dianjurkan, khususnya bagi imam yang memang tidak mengerti kondisi makmum, dalam arti gini, makmumnya nih acak aja di belakang macam-macam, ada yang sepuh sudah, ada yang ada mau urusan dan lain sebagainya. Beda nanti imam di satu kelompok, satu masjid misalkan, atau satu musalla, yang mana makmumnya ini sudah makmum senior semua. Maksudnya makmum senior tuh ini sudah tim dari setahun yang lalu. Orangnya itu sudah tidak kurang, tidak berlebih, itu aja dari setahun yang lalu bahkan. Sehingga imam ini ngerti makmum ini memang suka kalau di rukuknya lama, sujudnya lama. Lalu muncul yang boleh sampai dianjurkan sampai 5, 7 sampai 11 tuh. Dengan kondisi makmumnya sudah bisa terbaca oleh si imam atau sudah dikenali. Kalau kita ini kan acak aja makmum kita ini. Kadang datang, kadang tidak kan, dan orangnya bisa berubah-ubah. Makanya dia akan kembali di hukum awalnya, yaitu cukup 3. Tapi sekali lagi, suatu saat, mohon maaf Bapak Ibu, jika bertemu imam yang rukunya terlalu lama, sujudnya terlalu lama, sama sekali dalam sholat kita tidak masalah. Bahkan sebetulnya bagus itu. Mungkin kita saja kadang tidak terbiasa, lalu kita kemudian menggerutu di dalam hati, wah imam ini lama betul, besok enggak lagi sudah sholat di sini. Jangan sampai begitu, karena justru kita kalau tidak dicoba sekali-sekali gitu, akhirnya tidak pernah ruku terlalu lama, tidak pernah sujud yang lama. Jadi kebetulan ada imam yang begitu, sudah ikuti aja. Sebetulnya tadi sekali lagi, memang anjurannya lebih lama dari standar yang biasanya, yang 3 kali itu. Mungkin seperti itu. Lagi, silakan. Ibu-ibu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, yang ingin kami tanyakan untuk at-tahiyat akhir itu kan ketika menoleh salam pertama sebelum ke kiri, habis ke kanan sebelum ke kiri, itu kan ada jeda. Kami pernah menyimak taujah dari Ustadz Adi Hidayat, dianjurkan untuk berdoa untuk membaca Astaghfirullah walil mu'minina wal mu'minat. Yang kami tanyakan apakah itu ada hadisnya Ustadz? Yang kedua, untuk muadzin yang azan itu Ustadz setelah iqamah ternyata tidak ada imam. Apakah itu harus diulang iqamahnya ataukah boleh langsung jadi imam? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang ini sekalian aja dengan pertanyaan itu untuk kita semualah. Antara salam pertama dengan salam kedua itu sunnah memang tidak langsung bersambung. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullah. Ada waktu diam sebentar. Baru Assalamualaikum warahmatullah, baru salam yang kedua. Boleh kalau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Nah itu bersambung. Tapi boleh, tidak apa-apa. Yang paling bagus tuh Assalamualaikum warahmatullah. Ada waktu jeda. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu kemudian salam yang kedua. Ini paling utama sudah, paling bagus. Mau sholatnya jadi imam, jadi makmum, sendirian, pokoknya sunnah. Kalau antara dari salam satu ke salam kedua itu jangan bersambung, paling baik seperti itu. Seandainya bersambung pun ya tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma dia kehilangan daripada pahala sunnahnya. Lalu tadi, adakah tuntunannya habis salam pertama tadi kan jeda, diam dulu. Kemudian dianjurkan baca doa, jawabannya iya. Kan sebetulnya suruh diam, daripada diam saja. Nah untuk mengisi kekosongan waktu diam ini ya bisa dibaca doa itu. Salah satunya tadi yang disampaikan doanya apa tadi? Meminta ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat. Karena saya juga pernah bertemu doa agar dimasukkan ke surga. Nanti pas begitu salam yang terakhir sudah kedua diminta untuk dihindarkan dari neraka. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'alukal jannata. Ya Allah, hamba mohon dimasukkan ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu ya Allah, hamba mohon untuk dihindarkan dari siksa neraka. Bisa begitu, intinya ada doa-doa di situ. Bisa saja, tapi sekali lagi tidak wajib, tidak harus. Nah yang ada itu, oh ya ini kelupaan, yang ada itu saya banyaklah bertemu tidak satu dua menyatakan bahkan makruh kalau tidak berdoa. Di mana? Di tasyahud akhir. Meskipun sebagian yang lain menyatakan tidak makruh tapi tidak dapat pahala sunnah. Doanya pun khusus. Innaka hamidum majid. Misalkan habis bacaan tasyahud akhir sampai situ kita baca. Lalu bila tidak baca doa di setelah itu langsung salam, maka hukumnya makruh. Sebagian ulama berpendapat begitu. Meskipun sebagian yang lain menyatakan enggak makruh sih. Tapi dia hilangan pahala sunnah. Apa doanya? Yang berlindung dari 4 hal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Minta dilindungi dari siksa kubur, dilindungi dari siksa neraka, fitnah kehidupan, ujian kehidupan dan kematian, serta dari fitnah dajjal. Sunnah berdoa dengan doa itu, karena doa itu kan Nabi yang mengajarkan. Lalu sebagian ulama itu kenapa menyatakan makruh? Karena dari hadis itu difahami bahwa Nabi itu tidak pernah tidak berdoa di situ. Sehingga sebagiannya berpendapat berarti kalau tidak berdoa kemudian ini akan dianggap makruh.
Lalu bagaimana dengan kita yang tidak hafal? Hafal enggak yang tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masihid dajjal. Ibu-ibu hafal? Hafal lu? Hafal, alhamdulillah. Bapak-bapak hafal? Hafal aja, sudah biar. Nah, kalau tidak hafal, ini kan habis ini kita sholat. Supaya tidak terhukumi makruh dengan bahasa sebagian pendapat tadi, minimal artinya aja paham. Minta perlindungan siksa kubur, dihindarkan dari neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Bisa diingat? Maka baca saja bahasa Indonesia. Nih habis ini kita sholat isyraq, lalu dalam hati terakhiran tuh innaka hamidum majid, langsung dalam hati, ya Allah, hamba minta perlindungan dari siksa kubur, minta lindungi dari siksa neraka, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kira-kira? Sudah, habis kalau begitu langsung. Itu aja ya tadi ya? Oh, yang satunya habis iqamah, imamnya belum. Ya. Ini bagaimana? Apakah nanti pas imam datang kemudian iqamah lagi? Jawabannya tergantung apakah habis iqamah ini lama baru imamnya datang atau tidak terlalu lama baru sudah datang. Artinya tapi tidak langsung sih. Jawabannya batasan waktu jedanya itu adalah kalau tidak khilaf dihitung 1 rakaat. Jadi bila habis iqamah kira-kira bakalan 1 rakaat waktunya ini, baru imamnya datang, maka sunnah pakai iqamah lagi. Sebagian yang lain menyatakan tidak sampai 1 rakaat, tapi sebatas Al-Fatihah. Bila sudah qomat, imamnya belum, otomatis belum bisa mulai sholat. Sampai kira-kira baca Fatihah tuh habis, baru imamnya datang, maka sunnah iqamah lagi. Tapi jika habis qomat, lalu imam belum datang, cuma tidak terlalu lama sampai imamnya, itu sudah tidak perlu iqamah lagi, sudah lanjut aja karena iqamahnya masih berlaku bahasanya, atau masa iqamahnya masih ada, masih berlaku, belum habis. Makanya kalau paling jauh kita ambil pendapat yang menyatakan 1 rakaat, berarti cukup lama. Habis iqamah itu kalau tidak langsung mulai sholat enggak apa-apa, masih ada masa berlaku iqamah itu, ya anggaplah sampai sebatas 1 rakaat tersebut. Mungkin seperti itulah. Ustaz, satu lagi Ustaz, mohon maaf nih. Boleh. Mohon maaf jamaah sekalian ya, karena kami ini dimohon jadi pengurus masjid, sedangkan ketentuan-ketentuan di masjid ini kan awam kita banyak enggak ngerti gitu secara fikih. Nah, yang saya tanyakan ini kaitannya dengan ketentuan sholat berjamaah antara orang tua dengan anak-anak nih Ustaz. Kalau pernah saya baca di fikih pelajaran sekolah itu jamaah orang dewasa laki-laki di depan, kemudian di belakangnya itu anak-anak gitu nih. Kemudian untuk perempuan itu anak-anak ada di depan, kemudian perempuan dewasa itu ada di paling belakang. Nah, ini kami jadi pengurus ini kan kalau menurut keterangan itu mau melaksanakan itu ada kesulitan Ustaz. Kesulitannya begini, ketika sholat jamaah sudah softnya sudah tersusun, soft kedua ini setelah diatur anak-anak ada di soft kedua, lalu jamaah yang masbuk itu langsung menyatu dengan soft anak-anak itu,
Sedangkan kita kan tidak tahu kondisi anak-anak ini apakah berhadas atau tidak gitu. Tapi saya yakin berpikiran itu anak-anak itu banyak yang berhadas tentunya gitu. Karena belum tahu tata cara untuk toharoh gitu. Dan itu bagaimana jamaah dewasa yang berimpitan dengan anak-anak ini Ustaz? Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang hampir di banyak masjid lah. Kan anak-anaknya memang ditaruh di belakang sudah. Anggaplah di sop kedua, sop pertama penuh. Nah orang-orang yang datang belakangan lalu kemudian mengisi sop, ya otomatis di sop kedua karena anak-anaknya tidak juga memenuhi sop kedua itu otomatis di situ. Nah tadi pertanyaannya, apakah kemudian dengan bergabung bersama anak-anak ini sop khususnya orang yang tua yang di sop kedua tadi lah, apakah kemudian ini dianggap bermasalah atau tidak? Sebetulnya tergantung nanti daripada anak-anak ini kategori mumayyiz itu atau tamyiz. Karena syarat sop itu terpenuhi atau bahasanya dapat pahalanya, pahala sop ini tidak terputus adalah dengan diisi oleh bukan orang dewasa tapi orang yang sudah tamyiz atau mumayyiz. Apa itu tamyiz atau mumayyiz? Anak yang sebetulnya sudah mengerti bahwa sholat itu tidak boleh lari-lari, tidak boleh main-main, tidak boleh bicara. Tapi secara fikih taharah mereka belum paham sepenuhnya, maka tidak mengapa. Nah, batasannya itu tapi jika di saf kedua ini ada yang usianya 3 tahun, ada usianya 5 tahun, yang sangat kecil sekali itu, maka betul orang-orang yang di belakang ini mereka tidak dapat pahala saf akhirnya. Makanya memang ideal aslinya anak-anak ini punya saf tersendiri, seperti safnya perempuan di pojokan sana misalnya. Tapi tidak mau anak-anaknya di situ, nggak mau mereka. Sementara anak-anak ini lebih rajin daripada orang tuanya. Ya kan? Kenapa tadi yang di sop kedua ini mereka tergabung? Karena duluan anak-anaknya datang. Orang tuanya belum datang. Bahkan bisa jadi sop satu ini diisi oleh anak-anak karena orang tuanya masih dikit. Masih banyak yang urusan-urusan di luar. Anak-anaknya sudah standby. Mereka isi sop baru datangan orang tuanya. Dan itu masalahnya yang terjadi. Makanya tadi di fikih tidak terlalu ketat mengenai pengisi sop ini dalam arti tidak ada kewajiban harus baligh, harus dewasa, standarnya adalah mumayyiz atau tamyiz. Selama di anak ini sudah tamyiz atau mumayyiz, meskipun tadi bisa jadi si anak ini tidak wudu orangnya, bisa jadi kemudian dia tidak ada bacaan yang dia baca waktu sholat, dengan posisi di situ itu tetap pahala sopnya tetap mengalir, tetap dapat. Tinggal itu aja. Begitu kita lihat, udah beres sudah ini. Karena anaknya masih usia 5 tahun. Wah ini pasti nggak ngerti dia. Pasti pikirannya mau main, mau ini. Mau tidak mau pada saat itu kita harus merelakan kehilangan sop pahalanya. Pahala sop. Tapi jamaahnya masih aman. Artinya di mazhab Syafi'i dianggap berjamaah saja. Ya cuman dia punya nilai pahala sop hilang. Karena anak-anak itu saya masih ingat, karena dulu pernah jadi anak-anak. Mereka sholat itu, kadang kopiahnya ini dilepas atau terlepas ditaruhnya di tempat sujud. Nanti begitu dia sujud, kepalanya dimasukkan ini. Itu kerjaan anak-anak. Nah kenapa saya tahu dulu begitu juga. Jadi itu kan tidak beres sebetulnya. Tidak beres harusnya begitu. Tapi ya tadi selama dia di posisi sopnya yang di situ artinya tidak kemana-mana, tidak lari, pahala sop itu masih terhitung dapat, masih mengalir pahala sopnya. Allah Taala alam bisawab. Jadi mudah-mudahan lah makin bisa dikondisikan sebetulnya. Memang meskipun kita paham bahwa sulit, jujur saja tadi ditaruh anak-anak khusus di situ. Satu mereka ribut tergabung itu, yang kedua mereka mungkin tidak mau di sana. Mereka akan maju ke sini, mereka akan maju ke sini. Solusi paling mudah itu adalah orang tuanya jangan telat. Itu
Paling mudah sudah, cuman kan kita juga tidak bisa memastikan itu, bahwa karena ada saja hajat di luar sana, ada saja urusan-urusan kita yang kemudian akhirnya membuat kita datang telat, terlambat ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing kita makin baik, makin sempurna ibadah yang bisa kita jalani, yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa selepas daripada salat sunnah isyraq. Saya selalu lupa, selalu ingin sebetulnya mendoakan siapapun orang-orang yang berjasa di pembangunan masjid kita ini, yang memakmurkan, begitu juga dengan para dermawan, para donatur untuk kemakmuran masjid ini, apa saja itu ya, termasuk kita doakan khusus kepada yang selalu menyediakan konsumsi setiap taklim, setiap pengajian, mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik balasan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga subuh ini mungkin Indomie atau apa, mudah-mudahan di berikutnya bisa lebih meningkat lagi. Insyaallah kita baca doa selepas dari salat sunnah isyraq, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.